Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ketika masa Prapaskah tiba, grup WA biasanya dibanjiri oleh pesan tentang pertobatan. Tidak jarang kita menemukan berbagai pertanyaan, bahkan juga berujung perdebatan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama masa puasa dan pantang ini. Alih-alih melakukan silih dosa, terkadang kita jatuh ke dalam dosa baru karena berkelahi lantaran memperdebatkan soal bungkusnya ketimbang isinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari ini dalam Injil kita mendengar bagaimana murid-murid Yohanes mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Apa yang dilakukan oleh para murid Yesus ini bertentangan dengan aturan keagamaan mereka pada waktu itu. Bagaimana mungkin ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa seturut aturan adat istiadat dan keagamaan mereka, justru murid-murid Yesus tidak melakukan hal yang sama? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelaslah bahwa Yesus mengharapkan orang percaya berpuasa setelah Dia kembali ke surga. Masa ini adalah masa ketidakhadiran mempelai laki-laki, yaitu pada saat kenaikannya ke surga sampai kedatangannya kembali. Gereja menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki. Oleh karena itu, berpuasa pada masa ini berarti adalah pertama, tanda kerinduan orang yang percaya akan kedatangan Tuhan. Kedua, persiapan bagi kedatangan Kristus.
Dan ketiga, perkabungan karena mempelai Kristus tidak ada. Dan keempat, tanda kesedihan atas dosa dan kebobrokan dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, puasa dan pantang bukan hanya sekedar boleh ini dan tidak boleh itu. Puasa dan pantang tidak berhenti pada bisa makan daging atau tidak bisa makan daging. Puasa dan pantang harus berangkat dari kesadaran iman akan sengsara Kristus yang harus direfleksikan dan mencapai perwujudannya pada tindakan belas kasih. Ada rupa-rupa tindakan belas kasih yang bisa kita lakukan, seperti menyisihkan uang belanja untuk menyumbang kepada orang miskin, mengurangi porsi makan enak demi berbagi dengan orang-orang yang masih kekurangan makanan atau kelaparan. Puasa tanpa doa adalah diet. Pantang tanpa belas kasih adalah irit. Semoga kita dapat memasuki masa puasa dengan menjalankan kewajiban agama kita dan tetap mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Sekali lagi, selamat memasuki masa puasa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, semoga selama masa Prapaskah ini kami sungguh-sungguh memantapkan sikap tobat kami dengan memperbanyak perbuatan belas kasih kepada sesama kami. Kami juga sanggup melaksanakan puasa dari hati kami dengan tidak mengambil muka, menjalankan semua kebajikan agama, berdoa dan berpuasa serta berderma dari hati yang tulus. Engkau kami puji kini dan untuk sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.